Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Saudara-saudara, marilah kita mengikuti pelayanan renungan harian keluarga di saat ini. Di awal pelayanan ini, dengarkanlah satu lagu yang berjudul Berikanku Hati. Berikanku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti matamu memandang tua yang di sekelilingku. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku hatimu. Berikanku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti matamu memandang tua yang di sekelilingku. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku hatimu. Berikanku Sebelum membaca firman Tuhan, mari kita siapkan hati untuk berdoa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang kami kenal lewat Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur atas hari baru yang Engkau anugerahkan bagi kami semua. Kami juga bersyukur karena Engkau boleh berikan kesempatan kami ambil bagian dalam pelayanan di saat ini. Biarlah kami boleh memahami dengan baik firman Tuhan yang akan kami baca dan kami renungkan. Dan biarlah firman Tuhan ini membuat kami menjadi pribadi-pribadi yang semakin berkenan di hadapan Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dalam Matius 25 ayat 41 sampai 43 berkata begini. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Tema renungan di hari ini, hukuman ke dalam api kekal bagi orang-orang terkutuk. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin mengajak kita berefleksi tentang satu pertanyaan sederhana berikut ini. Kira-kira kapan terakhir kali kita menunjukkan kasih yang tulus kepada orang-orang miskin, anak yatim, atau orang-orang yang sangat membutuhkan pertolongan? Apakah sering kita lakukan? Atau apakah hanya sekali setahun? Atau apakah sudah tidak pernah lagi dilakukan? Tentu jawabannya hanya kita masing-masing
dan Tuhan yang tahu. Marilah dengan rendah hati kita belajar renungan hari ini. Matius 25 ayat 41 sampai 43 adalah bagian dari pengejaran eskatologis dari Yesus, di mana ia menyingkapkan realitas penghakiman terakhir. Dalam perumpamaan tentang penghakiman bangsa-bangsa, Anak Manusia bertahta sebagai raja dan memisahkan manusia seperti gembala memisahkan domba dan kambing. Yang ditempatkan di sebelah kiri dikutuk bukan karena mereka melakukan kejahatan kejam, melainkan karena kelalaian mereka untuk mengasihi dan melayani sesama yang lapar, haus, asing, telanjang, sakit, dan terpenjara. Yesus mengidentifikasi dirinya dengan mereka yang hina, sehingga pengabaian terhadap sesama sama artinya dengan penolakan terhadap Kristus sendiri. Ini menyingkapkan bahwa penghakiman Allah tidak hanya menyangkut apa yang dilakukan, tetapi juga apa yang diabaikan. Pandangan reform menolong kita memahami bahwa keselamatan tidak didasarkan pada perbuatan baik, melainkan hanya pada anugerah Allah di dalam Kristus. Itulah sola gratia. Namun, iman yang sejati pasti menghasilkan buah kasih. John Calvin menekankan bahwa iman dan perbuatan tidak dapat dipisahkan. Pembenaran hanya oleh iman, tetapi iman yang membenarkan tidak pernah sendirian. Maka, kelalaian yang dicela Yesus di sini bukan sekedar kegagalan moral, tetapi bukti ketiadaan iman yang hidup. Dalam pandangan reform melihat teks ini sebagai pengingat serius bahwa dosa bukan hanya kejahatan aktif, tetapi juga sins of omission. Berarti dosa karena kelalaian atau dosa karena tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Bandingkan Yakobus 4 ayat 17. Teolog Belanda Louis Berkhoff, perbuatan baik adalah konsekuensi yang pasti dari iman sejati dan bukti nyata bahwa seseorang telah mengalami lahir baru di dalam Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, renungan hari ini memberikan pesan-pesan firman bagi kita semua. Dalam konteks renungan hari ini, kita semua dapat belajar bersama tentang dua model dosa yang sangat penting untuk direnungkan, yaitu sins of commission, artinya dosa karena melakukan, dan sins of omission, dosa karena kelalaian. Sins of commission arti praktisnya melakukan sesuatu yang dilarang Allah. Contoh praktisnya berbohong, mencuri, membunuh, berzina, menyembah berhala, dan sebagainya. Sedangkan sins of omission, dosa karena kelalaian, tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan Allah. Contoh praktisnya, torang lia ada orang lapar, tapi torang tidak tolong. Torang lia ada orang yang teraniaya, tetapi torang diam. Dan seterusnya. Saudara-saudara, iman yang sejati harus terlihat dalam tindakan kasih. Bukan cukup hanya berkata, aku percaya, tetapi iman itu harus nyata dalam cara kita memperhatikan orang lapar, haus, sakit, atau terpenjara. Iman tanpa kasih adalah kosong. Dalam penghakiman terakhir, Tuhan tidak akan melihat dan menilai nama besar kita, jabatan, latar belakang akademik, popularitas, kekayaan, banyaknya rumah, banyaknya kendaraan, dan sebagainya. Tetapi akan menilai iman dan buah-buah dari iman kita. Karena itu, lebih baik satu tindakan kasih yang nyata daripada 1000 kasih yang terhenti dalam teori belaka. Di akhir renungan ini ada teolog bernama John Owen. Dia mengatakan, mengasihi orang miskin sama dengan mengasihi Kristus. Menutup hati terhadap orang miskin berarti menutup hati terhadap Kristus. Tuhan Yesus memberkati firman ini dan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Engkau boleh memberikan kesempatan kami ambil bagian dalam pelayanan di saat ini. Biarlah firman Tuhan ini boleh kami pahami dengan baik
dan biarlah kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman yang setia di hadapan Engkau. Hamba-Mu bermohon, kiranya Tuhan berkati semua anggota jemaat yang setia mengikuti pelayanan renungan harian keluarga. Tuhan berkati mereka dalam keluarga masing-masing, aktivitas, studi, pekerjaan, harapan kerinduan mereka, Tuhan pasti akan memberkati. Ini doa kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih saudara-saudara sudah mengikuti pelayanan renungan harian keluarga di saat ini. Tuhan Yesus pasti memberkati kita semua bersama keluarga masing-masing. Shalom.